Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran matematika mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Ada yang sudah tahu apa saja sifat-sifat operasi hitung itu? Ya, sifat operasi hitung itu ada 3. Yang pertama ada sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif. Dan yang ketiga ada sifat distributif. Nah, kita bahas ya satu-satu. Ada yang sudah tahu apa itu sifat komutatif? Ini sifat komutatif ya. Ya, sifat komutatif itu adalah sifat penyebaran pada suatu bilangan atau operasi hitung. Ke contoh soal ya. Seperti ini soalnya. Ali sedang membersihkan halaman lingkungan sekitar. Setelah itu, Ali mengumpulkan 22 kaleng dari hasil membersihkan lingkungan halaman sekitar. Nah, setelah itu, Ali dilanjutkan membersihkan taman yang ada di sekitar rumahnya dan mendapatkan 10 kaleng. Nah, jadi berapakah kaleng yang Ali kumpulkan? Kita gunakan sifat komutatif ya. Tadi Ali mengumpulkan yang pertama itu ada 22 kaleng. Terus mendapatkannya lagi berarti ditambah 10 kaleng. Berapa hasilnya? Nah, kita gunakan sifat komutatif ya. Sifat komutatif ini memiliki rumus. Yang pertama ada pada penjumlahan. Nah, kalau pada penjumlahan itu rumusnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, kita susun ya menggunakan seperti ini. Nah, di sini 22 ditambah 10 sama dengan, nah di sini 22 diumpamakan sebagai A. Dan yang 10 ini diumpamakan sebagai B. Jadi, kalau di sini B berarti 10. Ditambah A-nya 22. Kita hitung ya. 22 ditambah 10. Ada yang tahu 22 ditambah 10 berapa? Ya, 32. Sama dengan sekarang yang bagian sebelah sini. 10 ditambah 22 berapa? Tuh, sama ya. Jadi hasilnya sama ternyata. 22 ditambah 10 itu sama dengan 10 ditambah 22. Hasilnya juga sama ya, 32. Nah, ini merupakan sifat komutatif. Nah, selanjutnya itu ada sifat komutatif pada perkalian. Nah, sifat komutatif pada perkalian ini juga memiliki rumus. Seperti ini ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, rumusnya itu hampir sama seperti pada penjumlahan. Hanya saja tanda atau simbolnya itu berbeda. Ini ditambah dan ini dikali. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Contohnya misalkan ada 2 kg apel dikali 3 kg apel. Berapakah hasilnya? Nah, kita gunakan sifat komutatif pada perkalian ya. Komutatif ini pada perkalian khususnya itu sama saja seperti pada penjumlahan. Jadi 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Nah, sama ya seperti ini. Jadi
2 ini diumpamakan sebagai A dan 3 ini diumpamakan sebagai B. Selanjutnya 3 yang di sini sebagai B dan 2 yang di sini sebagai A. Kita jumlahkan ya berapa hasilnya, apakah sama atau tidak. 2 dikali 3 itu berapa ya? Kita uraikan. 2 dikali 3 berarti saja seperti 3 ditambah 3 sama dengan 3 dikali 2 berarti 2 nya ada 3 ya. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kita jumlahkan hasilnya. 3 ditambah 3 yaitu 6 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Itu hasilnya 6 juga. Nah, ternyata pada perkalian juga akan menghasilkan hasil yang sama jika ditukarkan posisi atau bilangannya. Jadi apa sifat komutatif itu? Ya, sifat komutatif itu merupakan sifat penukaran terhadap dua bilangan yang sama jika ditukar akan menghasilkan hasil yang sama. Lanjutkan ya, yang kedua itu ada sifat asosiatif. Ada yang tahu apa itu asosiatif? Asosiatif itu merupakan pengelompokan pada sifat operasi hitung. Jadi, dalam asosiatif ini dipakai untuk pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kita bahas yang pertama itu pada penjumlahan. Nah, pada penjumlahan memiliki rumus. Yang pertama, A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, dalam sifat asosiatif ini memiliki ciri yaitu dengan tanda kurung. Nah, tanda kurung seperti ini. Kita ke contoh soal ya. Ada 3 orang sahabat yang membawa permen. Yang pertama itu adalah Aisyah. Aisyah membawa 4 permen. Yang kedua ada Ahmad. Ahmad membawa 6 buah permen. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Zainab. Nah, Zainab membawa 8 permen. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah permen jika dikelompokkan atau jika dihitung seluruhnya? Nah, kita gunakan sifat asosiatif ya. Jadi, 4 permen yang pertama ditambah berapa tadi? Ya, 6 permen. 6 permen. Sekarang kita kelompokkan yang pertama dan kedua. Ditambah 8 permen. Berapakah hasilnya? Nah, sekarang kita gunakan pada sifat asosiatif ini. Jadi menggunakan rumusnya ya. Gunakan 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan di sini A ditambah B ditambah C, berarti yang tanda kurung ini berpindah ke belakang. Nah, tapi susunannya tetap sama. Ini A, ini B, ini C. Jadi 4-nya di luar ditambah 6 ditambah 8. Sekarang kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yang di dalam kurung dulu ya. 4 ditambah 6 itu hasilnya 10 ditambah 8 sama dengan ini biarkan dulu saja. Sekarang kita utamakan yang ada di dalam kurung dulu. 6 ditambah 8 sama dengan berapa? 14. Kita tambahkan dengan 4 yang ini. Jumlahkan ya. 10 ditambah 8 hasilnya 18. Dan 14 ditambah 4 hasilnya sama 18. Nah, ternyata dalam sifat asosiatif ini jika A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C itu hasilnya sama, merupakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Lagi ya, tadi sifat asosiatif itu terdiri dari penjumlahan dan perkalian. Sekarang kita menggunakan pada perkalian ya. Nah, pada perkalian juga memiliki rumusnya.
Nah, rumusnya seperti ini ya. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, ini rumusnya pada perkalian. Hampir sama seperti pada penjumlahan, hanya saja dibedakan oleh tanda kali dan tambah. Nah, sekarang kita ke contoh soal yang perkalian. Di sini ada 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya berapa? Nah, kita hitung menggunakan sifat asosiatif. Kita uraikan seperti ini. Ini sudah ya, 2 dikali 3 dikali 5. Nah, sama dengan kita uraikan lagi seperti ini. Jadi 2 dikali 3 dikali 5. Kita jumlahkan atau kita hitung dulu yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, 2 dikali 3 itu adalah 6 dikali dengan 5 yang di sini. Sama dengan yang 2 didiamkan dulu saja, kita hitung yang ini dulu ya. 3 dikali 5 itu adalah 15. Sekarang dikalikan 2. Nah, kita hitung 6 dikali 5 berapa? Ya, betul 30. Sekarang 15 dikali 2 berapa? Sama ya, 30 juga. Nah, jadi pada perkalian juga, jika bilangan itu ditukar atau ditukar posisi seperti ini, hasilnya akan sama juga. Nah, jadi kesimpulannya, ada yang tahu apa itu sifat asosiatif? Ya, sifat asosiatif itu merupakan sifat pengelompokan pada operasi hitung yang digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, dengan ditandai oleh tanda kurung. Jadi ada tanda kurungnya ya, sifat asosiatif itu. Paham? Kita lanjutkan ya. Sekarang ada pada sifat yang ketiga. Apa tadi sifat yang ketiga? Ya, sifat yang ketiga itu ada sifat distributif. Ada yang tahu sifat distributif itu apa? Ya, sifat distributif itu adalah penyebaran. Nah, dalam sifat distributif ini digunakan untuk dua operasi. Yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Dan yang kedua juga sama, perkalian terhadap pengurangan. Jadi berbeda ya. Nah, kita gunakan yang pertama dulu, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, perkalian terhadap penjumlahan juga memiliki rumus. Nah, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, ini rumus pada perkalian terhadap penjumlahan. Kita ke contoh soal ya. Suatu ketika Umar dan Hana pergi ke pasar untuk membeli apel. Umar membeli 2 kg apel dan Hana membeli 3 kg apel. Nah, setiap 1 kilonya itu terdiri dari 5 buah apel. Jadi berapakah jumlah apel yang mereka beli? Kita hitung menggunakan sifat distributif ya. Tadi ada 5 buah apel dalam 1 kilonya, berarti jadi 5 dikali 2 apel punya Umar ditambah 3 apel punya Hana. Nah, kita gunakan penyebaran seperti ini. Di sini rumusnya A dikali B ditambah A dikali C. Nah, jadi kita gunakan ya di sini. Ini 5 di sini sebagai A, ini A, 2-nya sebagai B, dan 3-nya sebagai C. Kita sebarkan. Yang pertama itu katanya A dikali B, berarti A itu 5 dikali 2, berarti yang pertama 5 dikali 2 kali 2 ditambah. Kenapa ditambah? Karena di sini perkalian terhadap penjumlahan dan di sini ada tandanya jumlah, berarti ditambah. Ditambah A dikali C, berarti 5 dikali 3. 5 dikali 3. Kita jumlahkan ya. 5 dikali 2 itu berapa? Ya, 10. Ditambah 5 dikali 3 itu 15. Jadi
10 ditambah 15 itu hasilnya tuh 25. Nah, jadi apel yang Umar dan Hana beli itu sebanyak 25 buah apel. Nah, ini menggunakan sifat perkalian terhadap penjumlahan, jadi disebarkan. Sekarang yang kedua ada sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Nah, dalam sifat distributif yang kedua ini, perkalian terhadap pengurangan itu sama halnya seperti penjumlahan, memiliki rumus. Nah, rumusnya seperti ini. A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, hanya yang membedakannya itu tandanya saja. Kalau dijumlahkan berarti ditambah, sedangkan yang di pengurangan itu menggunakan tanda kurang, ya. Misalkan contohnya A dikali 5 dikurangi 3. Nah, kita gunakan penyebaran seperti ini, sama halnya yang tadi ya. Di sini 4 sebagai A, 5-nya B, dan 3-nya itu sebagai C. Kita gunakan. Di sini katanya A dikali B. A dikali B berarti 4 dikali 5. 4 dikali 5. Nah, karena tandanya pengurang di sini, jadi tandanya dikurang. A dikali C. Coba A dikali C mana? Ya. A ini 4, C-nya itu 3. Jadi 4 dikali 3. Kita jumlahkan ya, sama seperti tadi. 4 dikali 5 itu 20. Dikurangi 4 dikali 3. Berapa? 12. Nah, jadi 20 dikurangi 12 itu hasilnya 8. Ini merupakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Jadi sama ya seperti ini, hanya membedakan saja tandanya. Jadi apa sifat distributif itu? Ya, sifat distributif itu merupakan sifat penyebaran terhadap operasi hitung pada matematika dengan dua operasi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan sebelumnya saya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang 3 sifat. Sifat apa itu? Pertama, sifat distributif. Kedua, sifat komutatif. Ketiga, sifat asosiatif. Nah, sebelumnya saya pengen tahu apa itu sifat distributif. Distributif di dalam matematika merupakan sebuah sifat yang berhubungan dengan operasi hitung. Operasi hitung bilangan bulat merupakan kelompok bilangan yang terdiri dari gabungan bilangan cacat dan bilangan negatif. Apa aja bilangan cacat dan bilangan negatif? Contohnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sini distributif. Distributif misalnya A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B tambah sama dengan kali C. Nah, jadi di bilangan distributif ini kita akan coba pengujian dari penjumlahan. Contoh misalnya di perkalian diantaranya 2 dikali 4 dalam kurung 2 dikali 4 tutup kurung ditambah 2 dikali 6 sama dengan berapa? Jadi 2 dalam kurung 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 6. Jadi di distributif ini adalah jadi dalam matematika
merupakan sebuah sifat yang berhubungan dengan operasi hitung. Operasi hitung, contohnya 2 kurung dikali 4 tambah 2 dikali 6 tutup kurung. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 6. Kemudian di sifat komutatif. Apa itu sifat komutatif? Sifat komutatif secara sederhana adalah sifat yang terdapat di antara bagian sifat yang dalam pertukaran di dalam operasi hitung. Jadi gini, secara sederhana sifat komutatif dapat diartikan sebagai sifat pertukaran di dalam operasi hitung. Contoh misalnya A tambah B sama dengan B tambah A, atau A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi contohnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Meskipun itu penjumlahan tetap saja. Misalnya A dikali B sama dengan B dikali A gitu. Contohnya kita coba kalian dulu ya. 200 ditambah 200 ditambah 157. Ada yang tahu berapa? 200 ditambah 157 sama dengan 357. Nah, kita balikan yang 200 ditambah 157 ditambah 200 ditambah 157, atau dibalik 157 ditambah 200, apakah hasilnya sama atau tidak? Ternyata hasilnya sama. Itu yang pertama, penjumlahan. Sekarang kita yang pengurangan. Contoh misalnya 200 dikurang 157 sama dengan berapa? 200 dikurang 157 sama dengan 43. Sekarang ini balikkan 157 dikurang 200. 57 dikurang 200 sama dengan berapa? 157 dikurang 200 sama dengan min 43. Ternyata di antara penjumlahan dan perkalian itu hasilnya sama meskipun dibolak-balik. Nah, dalam pengurangan ini jadi nilainya tidak sama meskipun dibalikkan. Contoh seperti tadi 200 dikurang 157 sama dengan 43. Sekarang dibalikin 157 dikurang 200 sama dengan min 43. Ternyata hasilnya berbeda. Sekarang kita coba yang perkalian. 25 dikali 4 sama dengan 25 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan sama dengan 125 dikali 4 sama dengan 100. Nah, sama dengan berapa? 120. Oke. Maaf. Nah, yang tadi kacau. Jadi 25 dikali 4 sama dengan berapa? 100. Nah, kita coba dibalik. 100 atau 4 dikali 25, apakah hasilnya sama atau tidak? Ternyata hasilnya sama.
Jadi di antara perkalian, penjumlahan, dan pengurangan ada salah satu itu pengurangan yang hasilnya berbeda. Sekarang sifat apa lagi? Sifat asosiatif. Apa itu sifat asosiatif? Pada penjumlahan dan pengurangan perkalian dalam 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Di dalam sifat asosiatif pada penjumlahan dan pertukaran 3 bilangan bulat. Jadi di antaranya sifat asosiatif atau pengelompokan. Ini sifat asosiatif. Contoh misalnya 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 4 minus 9. Jadi 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 4 sama dengan berapa? Jadi ditambahkan dulu ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian 4-nya masukkan ke sini. 4. Nah, jadi 5 ditambah 4 sama dengan berapa? 9. Oke, sekarang lagi. 2 dalam kurung 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Ini. Yang di dalam kurungnya dulu yang dijumlahkan. Yang di luar kurung dipindahkan ke depan. Ini. Jadi 3 ditambah 4 berapa? Tuh 7. Jadi 2 ditambah 7 sama dengan 9. Oke. Saya ulangi sekali lagi. Jadi di sifat distributif ini di dalam matematika merupakan sebuah sifat yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan. Operasi hitung ya. Ya. Jadi gini. 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 4 ditambah 2 dikali 6. Jadi dipindahkan. Yang 2 ini dipindahkan ke depan sini. Yang di dalam kurung kita masukkan ke sini. Jadi 4-nya di sini dan 6-nya di sini. Oke, paham? Oke. Kemudian rumusnya. Yang kedua sifat komutatif. Tadi disebut komutatif rumusnya A ditambah B atau B ditambah A. Kebalikannya A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, contohnya yang tadi 200 ditambah 157 sama dengan berapa? Sama dengan 357. Nah, meskipun jumlahnya sama, ketika ditukar, kalau misalnya penjumlahan hasilnya akan sama. Oke. Sekarang yang perkalian. 25 dikali 4 sama dengan berapa? 100. Oke, di sini. 25 dikali 4 sama dengan 100. Jumlah yang sama dikalikan dengan 4 misalnya. 25 dikali 4 sama dengan 100. Apabila dibalikkan 4 dikali 25 hasilnya akan sama atau tidak? Hasilnya sama. Jadi di antara operasi hitung dari kedua ini jumlah bilangan 2 kali 4 sama dengan 100. Hasilnya sama. Oke, sifat asosiatif 2 soal 2 tambah 3 sama dengan 4. 2 ditambah 3 tutup kurung ditambah 4 sama dengan 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, jadi gini. Jadi yang dijumlahkannya dulu terlebih dahulu itu yang di dalam kurung. Yang di luar kurung cukup dipindahkan saja. Contohnya 2 dipindahkan ke depan, kemudian yang di dalam kurung dijumlahkan. 4 tambah 3 berapa? Tuh 7. Oke, sama dengan 9. Terima kasih. Cuma sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dikoreksi. Apabila ada salah kata
maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nuriska. Sini saya akan membahas tentang penjumlahan. Nah, sebelum ke penjumlahan, adik-adik masih ingat itu nilai bilangan? Coba, jika ada bilangan 1000, nah, coba kita baca dulu ya. 1243. Nah, 1243 itu memiliki apa? Memiliki nilai tempat. Coba kita uraikan satu-satu nilai tempatnya. Satu itu termasuk nilai tempat berapa? Tempat apa? 1000-an. Angka 2 sekarang. Termasuk nilai tempatnya termasuk di mana? 2 yaitu ratusan. Angka 4 sekarang. Angka 4 itu merupakan puluhan. Sedangkan angka 3 yaitu 3 satuan. Sekarang 1000-an. Kalau 1000 nolnya ada berapa? Jika 1000 itu nolnya ada berapa? Nah, coba kita hitung di sini. Berapa angka di belakang bilangan ribuan? Ini 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya 1000 berarti 1, 2, 3 nolnya. Sekarang 2 itu ratusan. Berapa angka di belakang 200-an? Yaitu 2 angka. Kalau kita menulis 200 berarti nolnya ada berapa? Ada 2. Sekarang 40-an. Di belakang angka 40-an ini ada berapa angka? Ada 1, yaitu 3. Berarti kalau kita menulis 40 berarti 4 sama 0. Nolnya ada berapa? Ada 1. Karena ada 1 angka di belakang 40-an itu. Di belakang puluhan ya. 3 satuan. 3 satuan ini berarti 3. Coba kita lihat ada berapa angka di belakang satuan ini? Tidak ada kan? Berarti hanya sendiri 3 satuan. Oke. Ibu memiliki cerita. Yang pertama, ayah Fatimah memiliki perkebunan tomat. Pada panen pertama tahun ini mendapatkan 2.431 buah tomat. Sedangkan pada panen kedua mendapatkan 3.214 buah tomat. Tentukan jumlah tomat dari panen pertama dan panen kedua. Kita jawab ya. Ditambah berapa? 3.214. Sekarang kita tentukan nilai tempatnya dulu. Berapa? 2 itu nilai tempatnya berapa? 2 ribuan. Berarti nolnya ada berapa? 3. Tambah 4 itu sebagai apa? Ratusan. Kalau menulis 400 berarti nolnya ada 2. Sekarang 3 itu apa? Puluhan. Berarti kalau menulis 30 berarti nolnya ada berapa? Ada 1. Sedangkan 1 merupakan satuan. Sekarang angka yang di bawahnya, bilangan di bawahnya 3.214. 3.000. Angka 3 ini termasuk nilai tempat mana? Di nilai tempat mana? Ya, 3 ribuan. Berarti nolnya ada 3. Ditambah 2. 2 ini nilai tempatnya berapa? 2 ratusan. Berarti nolnya ada 2. Ditambah 1 puluhan dan 4 satuan.
Ini merupakan lambang dari penjumlahan. Coba kita jumlahkan dari nilai satuan dulu ya. 1 ditambah 4. 1 ditambah 4 itu berapa? 5. Kita tulis di bawahnya sejajar dengan yang di atas. Tambah 30 ditambah 10. Berapa tuh? 30 ditambah 10 itu berapa? 40. Ditambah 400 ditambah 200 berapa? 2 ditambah 6, 600. Nah ini 2000 ditambah 3000 berapa? 5000. Jadi ada berapa? 5645. Jadi kita tuliskan ya lebih singkatnya. Jadi 5645. Jadi jumlah tomat dari panen pertama dan kedua yaitu 5645 buah tomat. Seperti ini. 2431 ditambah 3200. Kita hitung ya. Kita hitung dari yang paling sini dulu, yaitu satuannya. 1 ditambah 4 berapa? 5. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya sama kan dengan ini? Nah, sampai sini sudah paham? Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengurangan. Nah, ada soal cerita. Pak Hadi menanam 4.345 benih jagung. Namun sebanyak 2.125 benih jagung mati. Berapakah jumlah benih yang masih bagus? Nah, kalau tadi di penjumlahan kan sudah dibahas bagaimana menggunakan cara mengurutkan dulu nilai tempat. Sekarang kita di pengurangan langsung saja ya ke pengurangan berurut. Jawabannya berapa? 4.345 dikurang 2.125 dikurang, sekarang dikurang ya. 5 dikurang 5 berapa? 0. 4 dikurang 2 berapa? 2. 3 dikurangi 1 berapa? 2. Sekarang 4 dikurangi 2 berapa? 2. Ternyata hasilnya 2.220. Jadi benih yang masih bagus itu berjumlah 2.220. Sampai sini ada yang sudah mengerti? Sekarang kita akan membahas tentang perkalian. Di sini terdapat soal cerita. Fahri memelihara ayam. Ayam Fahri disimpan dalam 3 kandang. Jika dalam masing-masing kandang terdapat 12 ekor ayam, maka berapa jumlah keseluruhan ayam Fahri? Diketahui kan dalam kandang itu Fahri memiliki 3 kandang. Kemudian setiap kandang di setiap kandang terdapat 12 ekor ayam. Jadi 3 dikali 12.
namun 12-nya disimpan di atas ya. Kita yang dikalikan pertama yaitu bagian satuan dulu, yaitu 2 dikali 3. 2 dikali 3 yaitu 6. Kemudian 1 dikali 3 itu berapa? 3. Jadi 12 dikali 3 dikali 12 sama dengan 36. Sampai sini paham tentang pembagian. Kalau kemarin pembagian yaitu pengurangan yang berulang, sekarang kita menggunakan teknik bersusun ke bawah. Misalnya ada soal 36 dibagi 2. 36 dibagi 2. Nah, caranya yang pertama adalah 3. Yang 3 dulu ini. Ya. 3 dibagi 2 yaitu berapa? Atau berapa dikali berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 3? Atau yang mendekati 3 yaitu 2 kali 1. 1 kali 2 berapa? 2. Kita kurangi. 3 dikurangi 2 berapa? 1. Kemudian ini ada 6 masih tersisa, kita turunin. 16. Sekarang 16 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 16? Yaitu 2 dikali 8. 8 dikali 2 adalah 16. Sehingga 16 dikurangi 16 adalah 0. Jadi 36 dibagi 2 sama dengan 18. Nah, sampai sini paham? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal-soal. Soal yang pertama, keluarga Siti memiliki kebun apel. 5 panen terakhir, keluarga Siti memanen 500, 1.500, 1.000, 1.200. Tulis sini ya. 500, 1.000, 1.200, 1.500, dan 2.000. Nah, itu memanen 2.000 apel. Keluarga Siti menyimpan sebagian buah apel di rumah dan sebagian dijual ke pasar. Nah, tulislah pertanyaannya, tulislah berapa jumlah kemungkinan apel yang disimpan di rumah dan yang dijual ke pasar. Oke. Jadi untuk pertama, di sini saya langsung jawab ke jawabannya. Buah apel yang di rumah aja. Buah apel yang di pasar.
ini 500 yang pertama, kedua 1000, ketiga 1200, 1500, dan 2000. Ini ditambah dan ditambah. Oke, jadi jumlah mungkin bisa pakai. Oke, jadi titik ditambah titik berapa hasilnya yang jadi 500. Nah, bisa aja 250 tambah 250 sama dengan 500. Begitupun ke yang bawahnya gitu. Nah, titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 1500 ditambah 500 sama dengan 1000. 1200, 600 ditambah 600 sama dengan 1200. 750 ditambah 750 sama dengan 150. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Seperti itu. Ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, jadi Patih merupakan siswa kelas 2 di MI Al Ihsan. Kelas 2 terdapat 3 kelas, yaitu kelas 2A, kelas 2B, dan kelas 2C. Seluruh siswa kelas 2 di MI Al Ihsan berjumlah 90 siswa. Tentukan kemungkinan jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, karena telah diketahui bahwasannya jumlah siswa keseluruhan kelas 2 itu 90. Jadi jumlah siswa Nah, karena telah diketahui bahwasannya jumlah siswa keseluruhannya itu 90. Nah, agar kita bisa mudah, 90 kan yang dicari itu jumlah laki-laki dan perempuan. Nah, 90 dikurang 40 sama dengan 50. Bisa juga kemungkinan lainnya, 90 dikurang 50 sama dengan 40. 90 dikurang 45 sama dengan 45. Bisa juga kemungkinan lainnya juga, 90 dikurang 30 sama dengan 60. 90 dikurang 60 sama dengan 30. Oke, mungkin gini ya. Next, saya akan menjelaskan soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu Hana dan ibu sedang membuat roti gulung untuk acara syukuran. Segulung dihitung ternyata
serta jumlahnya 800 buah. Roti gulung. Hana hendak menyimpan roti gulung ke dalam kardus makanan. Jika Hana mempunyai 10 kardus makanan, maka beberapa roti isi gulung dalam masing-masing kardus adalah kardus. Nah, pertanyaannya jadi 10 dikali 80 sama dengan 800. Jadi gitu, bisa juga dengan kemungkinan lainnya 80 dikali 10 sama dengan 800. Bisa juga kemungkinan lainnya 1 dikali 800 sama dengan 800. Oke, yang selanjutnya itu ada soal yang keempat. Ibu Agung membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 orang. Berapa kue yang harus Ibu Agung buat agar seluruh peserta mendapat kue, serta setiap peserta mendapat beberapa kue? Nah, mungkin biar mudah kita bisa membuat tabel. Oke, jadi karena telah diketahui jumlah keseluruhan ibu-ibunya itu ada 100 orang. Banyak kue dibagi jatah orang. Jumlah peserta. Jadi titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 100 berapa? Nah, 200 dibagi 2 sama dengan 100. Begitupun 300, bisa juga kemungkinan lainnya 300 dibagi 3 sama dengan 100. 400 dibagi 4 sama dengan 100. 500 dibagi 5 sama dengan 500. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.